Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Saya kira ini pertanyaan yang sungguh menarik dan selalu aktual bagi kita semua karena ini berkaitan dengan hajat hidup kita bersama sebenarnya. Meskipun itu dibatasi bahwa ini adalah soal KLB Demokrat gitu ya. Tapi sebelum saya menjawab itu, saya ingin menjelaskan dulu kira-kira dua hal gitu ya, sekedar menostalgia bahwa pada saat peristiwa KLB ini itu kemudian tiba-tiba saya tertarik untuk membuat sedikit di medsos itu status gitu ya. Dengan mengangkat dalam dua waktu itu dengan dua status yang berbeda, tapi agak berkaitan. Pertama itu adalah saya menjelaskan bahwa setahun lamanya agak familiar dengan KLB. Bahkan itu pun kemudian dibuat dalam peraturan pemerintah gitu. KLB itu adalah kejadian luar biasa pada saat COVID. Karena ada KLB COVID pandemi gitu. KLB COVID itu kan sebenarnya orang dilarang untuk keluar rumah. Dibatasi aktivitas. Boleh saja pergi beraktivitas tapi dengan berbagai syarat. Boleh ngopi tapi berbagai syarat. Bukan apa yang dibahas di ngopi itu tapi cara ngopinya gitu. Ternyata yang kedua adalah KLB-nya bukan di situ. KLB ini ternyata merembet lari kepada KLB Demokrat gitu ya. Nanti kita akan lihat seperti apa KLB di Demokrat pada saat itu. Jadi ada kejadian luar biasa, ada kongres luar biasa yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Itu poin yang pertama. Yang kedua kemudian saya juga mencuit pada saat itu adalah satu lagi soal kejadian gitu ya. Saya lihat ada momen yang terjadi itu dilakukan tidak biasanya. Ini dilakukan peristiwanya terjadi justru di hari Jumat. Rasa-rasa saya kemudian teringat. Dulu kalau kita biasa mengenal itu istilah Jumat Keramat. Jumat Keramat itu pertama agak tren diperkenalkan itu oleh penegak hukum. KPK lah pada saat itu ya. Zamannya Pak Abraham Samad itu tren sekali. Jadi hampir semua orang bermasalah hukum kalau itu diperiksa di KPK di hari Jumat, insya Allah pada saat itu keluar dia akan berganti baju. Ada label di situ lalu kemudian tidak akan pulang ke rumah tapi kemudian dia ditempatkan di kamar tertentu. Seolah-olah ada pesan pada saat itu oleh KPK bahwa malam Minggu pada saat Anda bebas di luar bergelamur menikmati harta rakyat itu berbeda ketika Anda bermalam Minggu di dalam ruang tahanan gitu ya. Itu sampai kita menyebut Jumat Keramat. Tapi ternyata itu juga Jumat Keramat sekarang bergeser, meluas, terjadi peristiwa di Demokrat, yaitu adalah kongres luar biasa dilakukan atau terjadi di Jumat Keramat itu. Apakah dia menjadi keramat terus? Kita akan lihat pertarungannya seperti apa ke depan gitu ya. Itu yang membuat saya tiba-tiba mencit bahwa ternyata ada pergeseran. Jumat Keramat di penegak hukum lari kepada dunia politik sekarang gitu ya. Itu yang saya lakukan. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan, apakah KLB itu merusak demokrasi? Pertama saya ingin menjelaskan dulu begini, bahwa sebenarnya bagi saya KLB itu sebenarnya biasa saja. Tidak perlu kita banyak ribut dan macam-macam kalau itu terjadi dalam situasi yang normal. KLB itu adalah suatu forum yang sah-sah saja sepanjang itu dilakukan dengan secara cerdas dan tentu dipastikan konstitusional. Kenapa saya sebut ini kata kunci konstitusional? Karena kalau kongres luar biasa itu adalah forum tertinggi pengambilan keputusan. Jadi harus berdasarkan konstitusi. Kalau di luar konstitusi juga namanya KLB. Tapi itu adalah kudeta luar biasa. Nah, dalam KLB ini sebenarnya adalah apa sih biasa terjadi kalau kita bisa mengecek ke belakang gitu ya. Bahwa KLB itu sebenarnya motivasinya biasa terjadi dua hal. Satu adalah karena ada sesuatu, misalnya ada forum tertinggi pengambilan keputusan atau forum di mana pergantian kepemimpinan ada ketidakpuasan. Ketidakpuasan dilatari bukan karena mereka kalah gitu ya. Tapi karena mereka melihat bahwa proses forum itu ada inkonstitusional. Maka kemudian ada sebagian orang-orang yang ingin menjaga konstitusi, itu kemudian melakukan secara masif konsolidasi untuk mendorong yang namanya KLB. Itu yang pertama. Yang kedua KLB adalah atas dasar karena ada evaluasi sebelumnya, ada evaluasi kepengurusan yang dilihat bahwa ternyata ada banyak pelanggaran konstitusi. Terutama anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik itu. Itu dasarnya di sana gitu ya. Dan mekanisme untuk melakukan KLB juga diikat dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Poin kedua ini saya stresi adalah evaluasi kinerja kepemimpinan. Jadi tidak boleh ujuk-ujuk ada KLB tanpa dasar atau ada sebenarnya latar yang kuat untuk mendorong atau menginisiasi
lahirnya KLB. Karena KLB adalah satu forum tertinggi yang bermartabat untuk melahirkan keputusan baru. Nah, syarat untuk melakukan KLB itu adalah ada persyaratnya, yang disebut tadi adalah konstitusi. Kalau kita bicara di anggaran dasar partai politik, maka itu masing-masing partai politik memiliki anggaran dasar yang berbeda. Karena itu adalah rumah tangganya gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah itu merusak, kita akan cek di anggaran dasarnya. Apakah itu merusak atau tidak misalnya. Kalau misalnya kita merujuk ke KLB Demokrat, apakah proses KLB-nya berdasarkan anggaran dasar? Karena itulah rujukan. Tidak boleh sama sekali penginisiator itu melakukan yang namanya KLB di luar konstitusi. Atau tiba-tiba serta-merta menyatakan, udah kita ganti anggaran dasar sekarang baru kemudian KLB. Nggak bisa, karena merubah anggaran dasar adalah forum tertinggi. Dan mekanisme merubah anggaran dasar itu harus ada. Jadi tetap pengambilan keputusan untuk KLB adalah anggaran dasar yang berlaku dulu. Kalaupun kemudian dalam forum itu merubah anggaran dasar baru, tidak ada soal. Tapi proses menuju untuk ada KLB adalah itu berdasarkan anggaran dasar sekarang. Nah, kalau seperti itu maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa KLB itu biasa saja gitu ya. Tidak perlu kita terlalu panik, tapi yang menjadi penting adalah dia berdasarkan konstitusi dan dilakukan secara cerdas. Sebenarnya yang harus dibangun, apa persepsi kita adalah, pemahaman kita harus satu, partai politik adalah aset negara, bukan hanya aset karena orang-orang yang ada dalam situ, tapi ini adalah aset bangsa, aset negara. Bahkan dalam teori demokrasi, sebuah keniscayaan itu harus ada partai politik. Terlebih-lebih di Indonesia, orang ingin menjadi apa saja jadi pejabat, mau jadi presiden, mau jadi kepala daerah, mau jadi anggota DPRD, mau jadi anggota DPR, itu harus melalui partai politik. Tidak boleh orang tanpa melalui politik. Karena kalau jadi anggota DPR, tidak melalui partai politik, itu penyelundup namanya gitu ya. Itu yang harus kita lihat. Nah, dalam konteks itu maka saya menyebut partai politik adalah laboratorium demokrasi. Dia harus memberikan cara, contoh, berperilaku yang baik termasuk dalam pengambilan keputusan. Kalau ada partai politik yang melakukan cara ugal-ugalan, maka bagi saya itu adalah cara yang tidak bermartabat dan merusak sistem demokrasi kita yang sekarang berada pada proses yang memang agak turun. Saya kira itu.